Pak Tren pas buka ngomong sana kemari, ngomong ke media ke sana kemari bahwa ini aplikasi yang akan mendunia. Yusuf Mansur mengatakan bahwa akan mengejar omset sampai 20 triliun per bulan. Di video lain dia mengatakan akan bagi-bagi duit 15 miliar per bulan. Lalu tutupnya kok diam-diam, nggak ngomong-ngomong, nggak mau tanggung jawab, mau lari dari tanggung jawab apa gimana gitu. Karena mereka tutup begitu saja, tidak memberitahukan, artinya di sana sudah ada itikat tidak baik untuk mengelabui, baik itu di snaker maupun kepada pihak yang berpiutang Pak ke sana Pak. Ya ini memang sudah waktunya. Menurut saya ini sudah waktunya pihak Pak Tren ataupun Yusuf Mansur ini dijerat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Kasus 14 karyawan Pak Tren yang haknya belum diberikan oleh pihak Pak Tren Yusuf Mansur. Dalam hari ini saya lebih condong kepada Yusuf Mansur yang harusnya orang yang paling bertanggung jawab terhadap Pak Tren ini. Soalnya seperti yang video yang saya upload sebelumnya, di sana jelas sekali teman-teman melihat bagaimana Yusuf Mansur mempresentasikan Pak Tren itu, dan masih banyak video-video lain di mana Yusuf Mansur begitu menggembar-gemborkan Pak Tren, begitu mengunggulkan Pak Tren, begitu terkesan jumawanya menawarkan orang aplikasi Pak Tren ini. Lalu sekarang kita butuh Yusuf Mansur untuk bertanggung jawab kepada orang-orang ini. Belum lagi kalau kita menilik ceramah-ceramah Yusuf Mansur yang lain yang mengatakan saling berbagi, bahkan ekstrimnya dia mengatakan nolkan rekening segala macam. Lah ini ada kewajiban yang harusnya dia selesaikan. Kenapa dia tidak mempertanggungjawabkan omongannya sendiri, kata-katanya sendiri gitu. Jangankan kewajiban, dia sendiri sering mengatakan bahwa memberilah, berbagilah, apalah segala macam. Ini kewajiban loh. Dan ini sudah sampai ke ranah hukum, teman-teman. Bagi teman-teman yang sering mempertanyakan kenapa tidak lapor, ini sebenarnya sudah lama berproses. Bahkan Yusuf Mansur dan pihak Pak Tren ini tidak pernah punya etikat untuk menghadiri persidangan, teman-teman. Dan ini kasus sudah sampai ke pihak UPTD. Seperti nanti yang teman-teman akan saksikan wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Zaini Mustafa, bahwa Pak Zaini di sini mengatakan bahwa UPTD itu sudah sampai menelusuri kantor dari Pak Tren ini, dan ternyata kantor Pak Tren itu sudah tutup, teman-teman. Sudah tutup tanpa pemberitahuan gitu. Padahal launching saja mereka undang wartawan segala macam. Bahkan di video saya kemarin, di video saya sebelumnya itu ada Syahrini di sana, mungkin sebagai brand ambassador atau apalah, saya juga tidak tahu, mungkin sebagai artis yang mempromosikan atau bagaimana. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa bukanya mengadakan pengumuman setelah tutup diam-diam gitu loh. Bagaimana ini Pak Tren gitu. Pak Tren pas buka ngomong sana kemari, ngomong ke media ke sana kemari bahwa ini aplikasi yang akan mendunia. Yusuf Mansur mengatakan bahwa akan mengejar omset sampai 20 triliun per bulan. Di video lain dia mengatakan akan bagi-bagi duit 15 miliar per bulan. Lalu tutupnya kok diam-diam, nggak ngomong-ngomong, nggak mau tanggung jawab, mau lari dari tanggung jawab apa gimana gitu. Baik, kita simak wawancara Pak Darso Arif dan Pak Zaini Mustafa. Mustafa, kasus karyawan Pak Tren kan ada dua tempat, dua tindakan hukum. Yang pertama di Pengadilan Negeri Kota Bandung sudah sampai pada proses unmanning dan proses eksekusi. Satu lagi yang Pak Jenny itu melaporkan ke bidang pengawasan ketenagakerjaan Kota Bandung, Pak. Yang waktu itu Pak Jenny mengatakan bahwa ini adalah proses untuk pidana, Pak. Nah sekarang kita bertanya kepada Pak Jenny, proses di pengawasannya itu sampai di mana, Pak? Betul Pak Darso, sesuai dengan surat yang saya layangkan, itu surat saya nomor 8 ya Pak ya, nomor 8 garis miring ZMNP garis miring 9 garis miring 2023. Tanggalnya 18 September 2023. Kemudian saya serahkan pada tanggal 19 September Pak. Kemudian surat saya ini sudah mendapat jawaban dari kantor
di kantor UPDT ya, pengawasan ketenagakerjaan wilayah 4 Bandung, Pak. Ya Pak, sebelum penjelasan lebih jauh, ya, mungkin bisa direview Pak soal isi surat Pak Jenny ke bidang di pengawasan tenaga kerja itu soal apa Pak? Ya, berkaitan begini. Ya. Surat saya ke UPTD ya, ke UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah 4 Kota Bandung itu berkaitan dengan pelaporan ya, pengaduan atau melaporkan pengusaha, dalam hal ini PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren, bahwa pengusaha atau PT ini telah tidak membayar gaji 14 karyawan yang menjadi klien saya, Pak. Jadi bervariasi, jumlahnya bervariasi, tapi 14 karyawan ini rata-rata tidak diberikan gaji, tidak digaji, kemudian juga THR-nya tidak diberikan, kemudian ada yang sudah di PHK, kemudian pesangonnya tidak diberikan, kemudian ada yang dirumahkan, bulanannya tidak diberikan, Pak. Kalau toh diberikan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang begitu, Pak. Itu isi surat Pak Jenny. Isi surat saya. Oleh karena itu, karena yang berwenang untuk memanggil kemudian memeriksa ini UPTD pengawasan, maka saya melaporkan ke sana, Pak. Dengan harapan Paitren dipanggil. Dengan harapan Paitren dipanggil dan diperiksa, begitu, Pak. Iya. Nah, setelah berjalannya berapa waktu surat Pak Jenny itu, apa yang diproses oleh UPDT itu, Pak? Sesuai dengan surat saya ini. Saya sebelum ada jawaban ini, saya juga sudah mendatangi, mengecek apakah surat saya sudah diterima, apakah kemudian tindak lanjutnya bagaimana. Menurut petugas di UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah 4 Kota Bandung, itu sudah ditunjuk 3 orang petugas, Pak, untuk mendatangi kantornya PT Peritra Sentosa Internasional, Pak. Itu. Nah, kemudian setelah 3 orang ini ditunjuk, kemudian 3 orang ini mendatangi kantor Peritra Sentosa Internasional yang berada di Soekarno-Hatta itu, Pak. Begitu. Ternyata kantor tersebut telah tutup, katanya, Pak. Menurut mereka. Menurut keterangan pengelola setempat, kemudian anggota keamanan setempat, Pak. Jadi kantor itu sudah tutup, Pak. Begitu. Akhirnya mereka bersurat ke Pak Jenny. Akhirnya setelah mereka melakukan kunjungan tersebut, karena tidak bertemu, maka membalas surat saya, Pak. Nah, ini boleh. Ini, Pak, surat saya ini, Pak. Isi dari surat dari UPTD Ketenagakerjaan ini apa, Pak? Jadi intinya surat dari UPTD ini ada 3 poin, Pak. Poin pertama, bahwa petugas itu sudah mendatangi PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung. Ternyata sesuai dengan faktanya kantor itu sudah tutup, Pak. Ini berdasarkan keterangan dari pengelola setempat dan kemudian keamanan setempat, begitu, Pak. Kemudian yang kedua, bahwa ditutupnya PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren ini tanpa memberitahukan ke pihak yang berwenang, Pak. Artinya ke Disnaker tidak memberikan. Normatifnya kalau kantor itu ditutup, tentu mereka harus buat laporan dan harus ada pemberesan terhadap hutang-hutang mereka terhadap gaji karyawan, Pak. Itu tidak dilakukan oleh PT Peritra Sentosa Internasional. Mereka tutup begitu saja, Pak. Ke bidang pengawasan juga tidak ada laporan, sehingga bidang pengawasan merasa juga terlangkahi karena kok ada penutupan tetapi tidak melaporkan ke bidang pengawasan, begitu. Nah, kemudian kemudian mereka tutup ini juga tidak memberikan alamat mereka berada di mana, nggak ada, Pak. Kalau yang kita ketahui, PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren itu kan berkantor pusat di Bandung, Pak. Artinya karena mereka tutup begitu saja, tidak memberitahukan,
artinya di sana sudah ada itikat tidak baik untuk mengelabui, baik itu di Snaker maupun kepada pihak yang berpiutang Pak ke sana Pak. Ya ini memang sudah waktunya. Menurut saya ini sudah waktunya pihak Paytren ataupun Yusuf Mansur ini dijerat teman-teman. Entah dengan pasal apa gitu. Karena ini tadi berdasarkan pelunturan Pak Zaini Mustafa, teman-teman dengar sendiri banyak yang dilangkahi. Ada itikat untuk tidak mau bertanggung jawab. Di video lain Yusuf Mansur begitu percaya dirinya menasihati seorang Arab yang kemarin yang saya bahas, yang konten perumahan investasi yang diduga bodong itu, dia mengatakan Arab jangan lari, ente selesaikan masalah ente apa segala macam. Itu nunjuk hidung sendiri gitu. Lantas kemudian Paytren tutup tanpa memberitahukan pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang berwenang yang harusnya tahu itu tutup, agar memang dia bertanggung jawab terhadap hal-hal yang belum dia selesaikan, hak-hak orang yang belum diselesaikan. Tapi seolah-olah, seperti kata Pak Zaini Mustafa, seolah-olah tidak mau bertanggung jawab. Memang kelihatan kalau memang mau bertanggung jawab, kenapa begitu kantornya tutup mau pindah, kenapa tidak dipemberitahuan gitu, kayak hilang di telan bumi. Sementara masih banyak sangkutannya dengan orang-orang lain teman-teman. Ini yang kemudian saya katakan bahwa apakah kemudian pihak-pihak berwenang yang punya hak untuk mengurusi masalah ini, yang punya kuasa untuk mengurusi masalah ini, kemudian tidak tersentuh untuk kemudian turun tangan dan menyelesaikan masalah ini, agar mereka ini tidak berlaku terus sewenang-wenang seenak dirinya gitu loh. Ini menyangkut kepentingan orang banyak dan menyangkut hak orang banyak teman-teman. Termasuk juga karyawan. Pergi tanpa jejak ya Pak? Iya, pergi tanpa jejak begitu. Indikasi ya mereka tidak punya itikat baik untuk. Iya, tidak punya itikat baik dan tidak taat hukum. Kalau mereka taat hukum kan mereka tutup perusahaannya, lalu mereka memberitahu, kemudian ada pemberesan terhadap hutang-hutangnya, baik itu karyawan maupun pihak lain, kan begitu Pak. Kemudian poin yang ketiga, pengawasan, UPTD pengawasan ini justru menyarankan kami untuk melakukan upaya hukum pengaduan, baik itu ke PHI, tapi PHI kan sudah Pak, ya kan? Tentu yang lainnya secara pidana begitu Pak. Mereka justru mendorong kami, sesuai dengan surat ini, mereka mendorong kami untuk melakukan upaya hukum, yaitu melaporkan baik pidana maupun perdata begitu Pak. Artinya dengan modal surat ini Pak Zaini sudah boleh mengambil langkah hukum berikutnya Pak? Boleh. Jadi kalau pidananya gaji tidak dibayar dan lain sebagainya kan memang harus diadukan ke sini dulu Pak. Setelah dapat surat dari sini, nanti surat ini akan saya gunakan untuk mengadukan PT Peritra Sentosa Internasional secara pidana Pak, begitu. Jadi dengan surat ini Pak Zaini sudah mau melangkah ke pidana ya Pak? Iya, betul. Tindakannya apa Pak Zaini? Pidana gimana? Tindakannya begini, karena ini kan sifatnya banyak ya Pak, karyawan. Sebenarnya kan lebih daripada 14 karyawan. Jadi bisa saja nanti saya membuat surat pengaduan dulu Pak ke Kapolri Pak. Kapolri, bisa saja membuat surat pengaduan dulu ke Kapolri, pengaduan masyarakat ya sifatnya, ke Kapolri, minta agar Kapolri mendisposisikan surat ini untuk dibuatkan laporan Pak, begitu. Tentu karena ini wilayahnya wilayah Bandung, tentu nanti di Polda Bandung Pak. Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat Pak, gitu. Pak Zaini, kalau langkah pidana ya Pak ya, langkah pidana. Siapa saja Pak yang masuk dalam laporan Pak Zaini nantinya Pak? Jadi begini, kalau laporan pidana tentu awalnya adalah yang dilaporkan adalah perseroannya Pak. Tentu PT Peritra Sentosa Internasional. Harapannya dari PT Peritra Sentosa Internasional itu kan nanti dipanggil pengurusnya Pak. Terutamanya biasanya yang dipanggil berhak mewakili itu kan direkturnya Pak. Baik direktur apa dewan direktur kan begitu. Setelah itu nanti dari dewan direktur itu perkembangannya bagaimana kan begitu. Kalau nanti memang ternyata tidak bisanya membayar ini, tidak bisa membayar gaji karyawan dan mitra kerja lainnya tidak bisa mengembalikan uang itu, tentu uangnya larinya kemana? Kalau uangnya larinya kemana itu nanti ada instruksi dari komisaris, ya kan? Tentu komisaris juga harus bertanggung jawab secara pidana juga, Pak. Mungkin larinya kalau uangnya itu dilarikan ke tempat lain, tentu
pidana biasanya masuk, penipuan penggelapannya masuk, kemudian berkaitan dengan gaji undang-undang ketenagakerjaan juga masuk, kemudian ada TPPU-nya juga masuk begitu, Pak. Pak Jenny, sebelum ini ya mungkin kita mau bertanya, kalau ini pidana, pasal apa yang mau Pak Jenny sodorkan kepada polisi untuk melakukan tindakan hukum ini, Pak? Jadi begini Pak, sekarang itu kan buat laporan itu walaupun kita sudah memasang pasal, tetapi kan ada konselingnya Pak. Oh gitu ya. Ya, karena ada konselingnya sehingga nanti kita akan bedah dengan petugas piketnya Pak. Jadi memang belum bisa saya sebutkan, tapi setidaknya ada ancang-ancang yang harus kami laporkan gitu Pak. Iya. Pak Jenny, kita bertanya ke hal yang lain. Ini Paytren ini kan punya Yusuf Mansur, Pak. Dalam beberapa dokumen yang di tangan kita itu menyebutkan Yusuf Mansur pernah jadi direktur, kemudian terakhir menjadi komisaris. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa Yusuf Mansur kan punya banyak cara untuk mengelak atau lari dari tanggung jawab hukum seperti ini, Pak. Iya. Bagaimana Pak Jenny kalau dengan kasus ini, Pak? Jadi begini Pak. Ini kan berkaitan dengan upaya 14 karyawan ya. Sebenarnya 14 karyawan ini hanya pintu pembuka saja Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi dengan berjalannya 14 karyawan ini, kemudian Yusuf Mansur itu banyak mangkirnya, banyak tidak taat hukumnya, itu sebenarnya justru kita berterima kasih Pak. Oh gitu. Iya. Karena dengan hal seperti itu, kemudian kita punya dokumennya. Kemudian ini kan menjadi tersebar luas Pak ke masyarakat. Ketika ini tersebar luas ke masyarakat, tentu Yusuf Mansur sendiri yang rugi. Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini yang rugi karena terekspos, sehingga tidak mungkin kalau Paytren ini sudah ada jawaban seperti ini, kemudian bisa AIFO, kan nggak mungkin Pak. Kantornya sudah tutup nih, masyarakat hari ini pada semua wawancarai saya tahu bahwa kantornya sudah tutup. Saya kan bukan tanpa dasar, bukan tanpa fakta mengatakan kantornya tutup. Ini yang mengatakan tutup kan pemerintah Pak, sudah. Iya kan? Iya, betul ya. Artinya Yusuf Mansur tidak bisa lagi berkuar-kuar tentang Paytren, tidak bisa lagi mempresentasikan Paytren, mau IPO lah, apalah seperti omong kosongnya di waktu lalu gitu. Maksudnya, kok kenapa gitu loh, hadir di persidangan saja tidak gitu. Sampai kemudian Paytren ini tutup pun tidak ada pemberitahuan. Ini UPTD sampai mengeluarkan surat loh. Sampai mengeluarkan surat, karena mereka sendiri, tadi kan teman-teman sudah dengar sampaikan oleh Pak Zaini Mustafa, mereka mendatangi kantor dari VSI ini, Veritra Sentosa International ini, atau nama lain dari Paytren gitu. Sudah mendatangi tapi tidak ada, tutup. Sampai ada pihak berwenang yang mengatakan bahwa mereka merasa dilangkahi. Ini UPTD sendiri yang mengeluarkan surat, bahkan merekomendasikan untuk kemudian Pak Zaini Mustafa mengambil langkah pidana, teman-teman. Dan saya dukung itu. Kita dukung Pak Zaini Mustafa, kita dukung Pak Darso Arif untuk terus berusaha. Kita dukung Pak Polisi untuk kemudian menangani kasus ini dengan serius, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, menyangkut masyarakat umat gitu. Dan sudahlah. Teman-teman jangan sampai percaya lagi dengan orang-orang seperti ini untuk kedepannya membuat usaha-usaha baru lagi. Karena saya yakin kemudian ini, kalau ini sudah berhenti dan mungkin untuk waktu yang lama, akan membuat bendera baru, akan mendirikan bendera baru, akan mengibarkan bendera baru dengan embel-embel yang sama, mungkin dengan iming-iming yang sama, dan kemudian ujung-ujungnya sama juga gitu. Akan merugikan orang gitu, akan menghilang begitu saja, menghilang tanpa jejak. Jadi hati-hati. Makanya kembali saya tegaskan bahwa untuk ke depannya jangan lagi dipercaya orang-orang seperti ini. Dia mau bikin usaha apapun jangan lagi dipercaya, nggak usah diikutin, apalagi itu yang berbasis investasi ya, nggak usah. Mending investasi di tempat lain atau buka usaha sendiri atau apapun itu gitu. Seperti itu teman-teman, jangan sampai kemudian kita selalu jatuh di lubang yang sama. Ini mau nyalon lagi, mau nyalek lagi, jangan sampai kita terjebak lagi dengan kata-kata manisnya, dengan janji-janji manisnya, dengan sudah cukup teman-teman. Makanya saya harap pihak kepolisian kalau memang ini benar-benar sampai ke, makanya ini saya sangat salut sekali kepada Pak Zaini, semoga beliau selalu diberi kesehatan, selalu diberi kekuatan untuk kemudian terus memperjuangkan hak-hak dari orang ini, para karyawan ini teman-teman. Dan semoga kemudian ketika laporan masuk ditangani oleh polisi dengan profesional, jujur, dan adil teman-teman. Tidak hanya hukum itu
tajam ke bawah terus teman-teman. Kita akan melihat, kita akan menjadi saksi bahwa benar-benar orang ini kemudian dijerat gitu. Artinya dengan hal seperti ini justru langkah Yusuf Mansur semakin lama semakin sempit, Pak. Ya. Harapan saya sih berhenti total ya. Karena semakin sempit. Yang berkaitan dengan 14 karyawan termasuk permohonan eksekusi tentu nanti juga akan saya tindak lanjuti, Pak. Kemudian UPTD juga akan saya tindak lanjuti, Pak. Dengan adanya surat seperti ini, saya tidak akan tinggal diam, saya juga akan menindaklanjuti, Pak. Ini posisi seperti ini akan saya surati juga Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pak. Depkumham. Tujuannya apa? Bahwa pengurus daripada PT Peritra Sentosa Internasional ini, ya kan? Atau Paitren ini saat ini sudah tutup dan penutupan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga apabila yang bersangkutan owner daripada PT Peritra Sentosa Internasional ini mau membuat PT lagi, itu nanti Departemen Kehakiman sudah tahu, Pak, anggaran dasarnya tidak mungkin disahkan. Kalau akan ada perubahan, tentu nanti akan teriak dulu nih Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, selesaikan dulu kewajibanmu, kan begitu. Kalau mau ada peralihan jual beli dan lain sebagainya, tentu nanti ada perubahan masalah sahamnya, Departemen Kehakiman bisa mengatakan bahwa ini ada masalah di dalam PT ini, sehingga harapan saya di sana menolak, begitu, Pak. Jadi semakin sempit jalannya Yusuf Mansur, owner dari Paitren ini, untuk menggalang dana dari masyarakat. Cerdas Pak Zain ini memang. Saya akui beliau ini cerdas, dan semoga dia kemudian menjadi lawyer papan atas di negeri ini, di Indonesia ini. Karena saya melihat dia keikhlasan dia menangani para korban. Bukan cuma satu klien yang ditangani Pak Zain Mustafa ini. Kalau teman-teman ikuti channel Thoibah TV, Jia TV atau channel saya, sudah banyak yang ditangani Pak Zain Mustafa ini. Termasuk kasusnya sendiri yang kemarin dia menang dengan untuk kasus investasi batubara, lalu kemudian Yusuf Mansur mengajukan banding, lalu kemudian sekarang masuk ke tahap kasasi, teman-teman, yang saya sangat menunggu sekali kasus ini bagaimana endingnya. Kembali lagi, saya sangat salut kepada Pak Zain Mustafa ini, sangat cerdas, dia punya strategi-strategi dan langkah-langkah yang efektif dan efisien, teman-teman. Kita berdoa semoga kemudian Pak Zain Mustafa ini dimenangkan, kemudian Pak Zain Mustafa ini diberi diberi keputusan yang adil oleh hakim-hakim yang nanti kemudian akan memutuskan perkara yang diajukan oleh Pak Zaini Mustafa ini, teman-teman. Dan terakhir saya mau katakan begini, semoga pihak-pihak berwenang, pemerintah dalam hal ini, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, misalkan si YM ini mau membuka usaha baru lagi, bisnis baru lagi, yang itu kemudian investasi, mengeruk dana umat lagi, apa segala macam, harus dipertimbangkan dengan sangat matang, harus dipertimbangkan dengan sangat-sangat detail, atau kalau paling tidak ini meminta hak-hak dari karyawan ini, hak-hak dari mitra-mitra ini dikembalikan dulu, korban-korban ini dikembalikan dulu, diselesaikan dulu semua kewajiban-kewajibannya di masa lalu, kewajiban-kewajibannya sebelumnya, baru kemudian kalau mau bikin PT baru, mau bikin CV baru atau apapun itu, baru tidak masalah gitu. Itu pun juga harus dilihat PT ini sebenarnya tujuannya apa gitu. Tujuannya apa? Apakah sama modusnya, sama modelnya dengan yang sebelum-sebelumnya, atau bagaimana gitu. Karena terus terang teman-teman, sudah banyak orang-orang yang kemudian muncul dan mengeluh. Ini kita belum berbicara tentang masalah sedekah ya. Ini kita berbicara masalah real bisnis, yang mana itu kebanyakan orang-orang yang kita wawancara itu mengatakan, apa yang saya dijanjikan, apa yang saya lihat di presentasi, apa yang saya lihat ketika Yusuf Mansur berbicara tidak sesuai dengan hari ini gitu. Pak Suwarto, masyarakat biasa, masyarakat awam yang ngomong saja belepotan, itu ngomong seperti itu, teman-teman. Dia berani berinvestasi bukan karena dia tidak paham masalah investasi, dia dengar sendiri Yusuf Mansur berbicara bla 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 bla. Setelah dia menunggu 10 tahun kemudian janji dari presentasi itu, 10 tahun baru kemudian ada hasilnya, dia ke Jakarta, Pak Suwarto ke Jakarta, nol besar yang didapat, teman-teman. Bahkan dia sama sekali dicuekin gitu. Sampai kemudian videonya saya up di media kami, di YouTube kami Cahaya Islam, baru kemudian Yusuf Mansur menjapri Pak Suwarto, mengembalikan uang senilai 12 juta. Kenapa tidak dari dulu? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru Pak Suwarto muncul di YouTube, baru kemudian dikembalikan uangnya? Padahal Pak Suwarto ke Jakarta sama sekali tidak digubris. Ini memang ada sesuatu hal yang dimana itu seolah-olah modusnya sama gitu, mengulur-ngulur waktu, sampai kemudian korban capek, jengah,
dan kehabisan uang untuk kemudian mengejar haknya agar dikembalikan, teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya. Al-Walid, see you on the next videos.